Assalamualaikum semuanya. Di sini aku udah siapin roti tawar. Aku pakai varian yang pandan ya. Tapi sebenarnya untuk variannya sendiri ini opsional, bisa pakai yang original juga. Ini aku bakalan potong-potong memanjang seperti ini ya. Aku sengaja buatnya agak kecil-kecil kayak gini karena nanti kita bakalan lapisin coklat. Ini kurang lebih lebarnya tuh kisaran 1 cm aja teman-teman. Satu lembar bisa jadi 5 sampai 6 bagian. Lanjut, selesai dipotong, kita langsung aja siapin tusuk sate. Kita langsung aja tusuk seperti ini. Kalau teman-teman pengen rotinya biar lebih awet dan lebih crispy, aku saranin sebelum ditusuk di oven atau dipanggang dulu ya teman-teman ya, biar dia jadi bagelen. Cuman karena aku tuh pengen buatnya sedikit aja, jadi nggak perlu di oven ya teman-teman ya, langsung ditusuk seperti ini aja. Kalau udah selesai ditusuk semuanya, lanjut kita siapin coklatnya. Dapatnya segini ya dari 3 lembar roti tawar. Untuk pencelupnya di sini aku pakai coklat merek Galeto. Aku pakai yang dark coklat ya teman-teman ya. Ini yang Galeto ini walaupun judulnya dark, tapi dia nggak terlalu pahit, jadi masih oke ya teman-teman ya. Ini aku pakai 100 gram dan sebelum dilelehin aku bakalan potong-potong seperti ini biar nanti lelehnya tuh lebih cepat. Dan untuk pengeleleh coklatnya seperti biasa aku pakai ini ya teman-teman ya. Ini tuh udah 2 in 1, jadi kalau kalian beli bisa dapat 2 kayak gini. Mumpung barangnya masih ada, kalian bisa langsung aja check out ya. Biasanya barangnya cepet banget sold out. Cara pakainya gampang, kita langsung aja taruh coklat di atasnya. Dan untuk bagian bawahnya kita kasih air panas yang benar-benar mendidih. Jangan terlalu penuh teman-teman, nanti luber, cukup setengahnya aja. Kalau udah dikasih air panas, selanjut ini kita aduk-aduk. Sebenarnya nggak diaduk-aduk pun juga bisa leleh ya teman-teman ya, biar dia lebih cepet. Jadi aku aduk seperti ini aja. Teman-teman bisa lihat sendiri, cuman hitungan detik aja dia udah mulai meleleh dan udah cair seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita bisa langsung aja tambahin minyak goreng kurang lebih 1 centong sup atau kurang lebih kalau ditimbang 25 gram ya teman-teman ya. Lanjut, minyak gorengnya masuk, kita aduk sampai merata. Kalau udah merata, kita langsung aja siapin mesis. Untuk mesisnya ini bisa diganti kacang cacah, apapun yang kalian mau ya teman-teman ya. Kebetulan di sini aku tuh pengen yang double coklat, jadi untuk toppingnya aku pakai mesis rasa coklat. Bisa diganti sesuai sama keinginan kalian. Lanjut, kita ambil 1 potong roti yang udah ditusuk, kita langsung aja celupin ke dalam coklat yang udah kita siapkan tadi. Caranya seperti ini aja ya teman-teman ya. Dipasin lagi semuanya ke balur dengan sempurna. Lanjut, step terakhir kita langsung aja tap-tap ke dalam mesis yang udah kita siapin tadi. Pelan-pelan aja teman-teman biar dia tuh nempel, karena emang ini tuh nggak original coklat campur minyak goreng. Si mesisnya tuh jadi nggak terlalu lengket gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian buat ini tuh lebih awet gitu karena emang bahan-bahannya masih campuran gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen full coklat, untuk minyak gorengnya boleh banget di skip. Agak ditekan biar dia nempel. Ini sambil aku bantu-bantu ditabur kayak gini ya teman-teman ya. Kalau masih baru kayak gini dia tuh masih lumer teman-teman. Tapi kalau kalian diamkan kurang lebih 30 menit dia nanti bakalan beku. Ini tuh bekunya yang lumer gitu loh teman-teman, bukan yang keras, karena emang tadi dikasih campuran minyak goreng ya. Dan ini dia hasilnya dari 3 lembar roti tawar jadi sebanyak ini. Ini tuh double nyoklat ya teman-teman ya, mirip banget kayak beng-beng, cuman ini versi mesis. Sate nyoklat banget nih. Tuh, jajanan anak-anak yang zaman sekarang dibikin kayak gini, wow, pasti anak-anak pada doyan ya. Coklat, full coklat ditambahin mesis kayak gini, kita langsung cobain. Bismillahirrahmanirrahim.
Wow, berasa makan coklat ya. Padahal di dalamnya ada rotinya. Tapi ini coklat banget. Oh. Oh. Nyoklat, 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 nyoklat.